Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salam salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita awali acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 34 Payakumbuh, yang terhormat Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SD Negeri 34 Payakumbuh. Izinkan saya untuk memaparkan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya dari CGP Angkatan 11. Ini adalah fasilitator saya yaitu Bapak Safrizal dan pengajar praktek saya Ibu Delvia Andrini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tujuan diseminasi ini adalah yang pertama yaitu guna memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua yaitu penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga yaitu mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik tidak hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak,
agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan anak itu. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Ada Bapak Ibu yang tahu apa itu budaya positif? Kebiasaan yang baik. Ya, betul Bu Ges. Terima kasih Bu Ges. Tepuk tangan untuk Bu Ges satu. Rebusan yang Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Ya, kebiasaan yang baik ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini pembahasan kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kalimat. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, nanti perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kegiatan kepalan tangan. Ada A yaitu kita dan B itu adalah teman kita. Letakkan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misalnya seperti ini, pena atau spidol. Digenggam di salah satu tangan, maka yang teman di sebelah kita akan meminta kita. Teman B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan yang sudah kita genggam ini. Apa yang terjadi? Apakah kita akan membuka kepala tangan kita? Bagaimana Pak Ibu? Kalau kita punya sesuatu yang berharga, benda yang berharga yang sudah kita genggam, terus teman kita meminta, tidak. Tidak secara umum ya Bapak Ibu. Jadi itu tergantung kepada kita masing-masing, karena yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepala tangan adalah kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita ini? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita atau sesuai dengan orang yang membujuk kita itu. Perubahan paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Itu yang berdiferensiasi Pak Ibu. Ini perubahan paradigma belajar teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang
keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah pendapat dari Dr. William Glasser. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Ketika kita mendengar kata disiplin, ya, patuh terhadap aturan, yaitu Pak Wanda. Apalagi Pak Ibu? Nah, coba kita lihat. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebagai tujuan yang mulia. Sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi tujuannya untuk sesuatu yang mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individual, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu kan profil pelajar Pancasila? Sudah? Mari kita nyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kita tidak boleh memberikan itu ya Bapak Ibu. Nah, mari disiplin positif di sekolah kita. Setuju Pak Ibu? Setuju. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Kita masuk materi yang ketiga. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu menurut Diana Gonsen dalam bukunya Restricting School Discipline. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dalam motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah tahap terendah motivasi ya Pak Ibu. Jadi contohnya anak bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Nah, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan sebuah imbalan. Motivasi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Anak akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia mengharapkan sesuatu imbalan. Ini juga adalah motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi tujuan disiplin positif ini adalah yang ketiga ya Pak Ibu, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah tujuan disiplin positif. Yaitu motivasinya berasal dari internal, dari dalam diri anak-anak. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa juga disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi yang eksternal itu tidak akan bertahan lama. Mungkin
kala siswa memang menjadi patuh, tapi kepatuhan itu hanya bersifat sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Jadi motivasi eksternal itu hanya bersifat sementara, sedangkan motivasi internal yang ada di anak itu akan bertahan lama. Yang keempat, kita masuk kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Sudah. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, dan bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita akan melihat apakah keyakinan kita kelas bersama yang sudah betul, menghormati orang lain. Yang peraturan berikutnya itu hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka keyakinan kelas kita itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, yaitu peraturannya contohnya dilarang melakukan kekerasan, maka kita ubah keyakinan kelas kita menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba, peraturannya maka keyakinan kelas yang kita buat adalah kesehatan. Yang ketujuh, itu bergantian atau menunggu. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima.
adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa murid kelas 10 itu ada 5 kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi oleh anak murid kita tersebut. Jadi kita harus menggali apa kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak murid kita tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah kasus, Bapak Ibu. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Berapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang yang mereka bagikan dengan paksa. Nah, ini ada sebuah kasus, yaitu Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan kita lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya betul Bu Nani, mungkin kebutuhan fisiknya belum terpenuhi, kebutuhan untuk bertahan hidup mungkin ya Bu Nani. Ya bisa jadi seperti itu. Apalagi ya Pak Ibu? Jadi ada dari 5 kebutuhan itu yang belum terpenuhi. Jadi anak berlaku buruk itu karena ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Nih, dalam konteks penerapan disiplin, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan itu. Jadi kita sebagai ibu guru harus mencari tahu apa penyebab anak melakukan hal tersebut. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi dia sedang berusaha untuk mencari apa yang belum terpenuhi oleh dia. Yang pertama, contohnya Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kemungkinan Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi ini adalah kebutuhan kebebasan yang sedang dipenuhi Agus. Yang ketiga, yaitu teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi dia kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi dia ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang. Itu yang sedang berusaha dia penuhi. Yang keempat, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan.
Yang kelima yaitu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Jadi pasti ada alasan anak melakukan keburukan. Ya, Pak. Nah, kita masuk ke materi yang keenam yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama yaitu sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, kita akan menyaksikan sebuah video. Ini video kasus. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ber-20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi kontrol yang pertama ya Pak Ibu, itu sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini yang ketiga itu posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya? Ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi yang keempat itu posisi pemantau ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir yaitu posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan
Iya Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mengerjakan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Semoga kita semua bisa menjadi sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Kalau kita belum bisa sebagai seorang manajer, berasuhlah dulu menjadi seorang pemantau. Dan akhirnya akan nanti menjadi seorang manajer. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ini contoh pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu adalah contoh dari penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu adalah sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah sebagai seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi ini anak-anak diajak untuk mencari solusi bersama-sama. Inilah tingkatan yang paling bagus itu sebagai seorang manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Inilah sebagai seorang penghukum. Kita masuk ke segitiga restitusi. Materi selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita
kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi penghargaan ini tidak bagus, Bapak Ibu. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi itu bukan dalam diri kita sendiri. Berikutnya, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang lain tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ini harus ada penghargaan baru anak mau. Jadi kita tidak melakukan penghargaan lagi ya Bapak Ibu. Nih, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Jadi ada sebuah keirian dari teman yang lainnya. Dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan itu menciptakan kecemasan. Yang keempat, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi anak-anak tidak mau mencobanya. Jadi dapat disimpulkan penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Ini video yang terakhir ya Pak Ibu. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya ditak-ditak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin ada orang lain itu penting? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu tidak untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan motivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi,
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia. Ya Pak Ibu, itu adalah tentang segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat dan lebih baik. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan merupakan paksaan. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan proses kolaboratif untuk menuntun murid menyadari kesalahannya, mencari solusi atas permasalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kita mencari solusi di sini Bapak Ibu. Yang ketiga, penekanannya kepada penumbuhan motivasi intrinsik murid untuk dapat berefleksi tentang apa yang sudah dilakukan dan mencari solusi untuk memperbaiki